Ya, teman-teman di malam hari ya, di tanggal 30 bulan 12 tahun 2025, IHSG terakhir kita ya. IHSG terakhir kita ditutup di angka 8.646,94 dan naik ya hari 0,03%. Terus kalau year to date-nya sekarang 22,8% teman satu tahunan ya. Untuk year to date-nya di 22,1%, teman-teman ya. Ini ATH berapa kali teman-teman ya? IHSG kita luar biasa dari tahun kemarin ya. Keren lah teman untuk IHSG ATH terus gitu ya. Bahkan hari ini pun, sorry, ini sudah bikin support juga gitu, sudah mulai bagus teman-teman ya. Ini kalau di break lagi ATH lagi teman 8.798 gitu ya. Saya pikir 9.000 ternyata tidak mau di 9.000. ATH-nya itu di angka 8.762-an. Mudah-mudahan sih tahun baru teman-teman, di tahun yang baru ya. Januari mungkin sebulan lah teman-teman ya. Karena dia sudah bikin support di sini teman-teman ya. Apalagi sekarang sudah mulai nempel lagi di MA20-nya 9.000, saya pikir bisa lah teman-teman untuk IHSG kita ya. Walaupun hari ini sebanyak 888,5 miliar si foreign net sale dan transaksi 18,1 ya, di bawah 20 triliun, tapi standar di atas standar teman. Standarnya kan 10 sampai 15, nah sekarang 18, berarti kan masih bagus ya. Terus foreign net buy-nya 4,4 triliun dan net sell-nya 5,3 triliun. Kalau sekarang mungkin si foreign-nya kurang di standarnya kan. Standarnya 5, sekian gitu kan. Gak apa-apa teman-teman ya. Yang penting sejak bulan Oktober di tanggal 20 dia mulai net buy dan IHSG kita sudah mulai dipenuhi gitu ya dengan foreign lagi ya. Serta transaksi di bulan ini untuk minggu ini ya 1,03 triliun untuk net buy-nya dan untuk net sell-nya 885 kalau kita gabungkan satu bulan di bulan Desember di 4,7 triliun untuk net buy dan 3,9 triliun untuk net sell-nya. Masih ada selisih teman, jadi masih menang lah net buy-nya gitu ya di bulan Desember ini. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang senantiasa memberikan support terbaiknya di channel ini. Sekali lagi terima kasih sampai detik ini teman-teman setia di channel ini ya. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di beberapa satu tahun ke belakang tahun 2025 mudah-mudahan menjadi manfaat buat teman-teman semuanya. Terlebih lagi yang telah memberikan support doa ya. Sampai detik ini hampir setiap hari teman-teman saya diberikan kesehatan. Sekali lagi terima kasih atas doa-doanya. Dan yang telah memberikan support tank ya selama ini. Mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan dikalikan beberapa kali lipat, bahkan berpuluh-puluh kali lipat, serta ditambahkan dengan kebermanfaatan. Sekali lagi terima kasih teman-teman ya. Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya sama keluarga dan sampai tahun-tahun berikutnya. Panjang umur juga senantiasa diberikan kepada teman-teman. Baik, kita baca komentar sedikit ya. Dari Bro Eli, makasih Bro Eli ya. Selamat malam, malam kembali. Maksud ulasannya salam sehat dan salam cuan. Amin. Makasih ya. Bu Reli makasih ya. Sehat-sehat terus ya. Padi sama Lead. Padi sudah mulai bagus perasaan teman-teman ya. Perasaan. Padi sudah masuk belum ya? Lead sudah masuk ya, tinggal padinya. Bevin. Terus apa lagi nih? Zata YOTF. Zata YOTF sama Atla. Kita bahas lagi nanti ya. Rugi tapi harganya tinggi berarti Mina bisa harga naik 1.000, mudah-mudahan bisa teman-teman ya. Masih kalau Mina itu masih ada potensi teman-teman.
Cek dulu Mina di sini bagaimana sih potensinya. Udah lama nggak dibahas Mina ya. Nanti kita bahas, kalian bahas deh ya. Saya kalau ngomong langsung di sini, ngobrol di sini kurang kurang ya. Masih ada peluang banyak Mina mah teman. Wah, masih ada peluang banyak Mina mah ya. Nah, kita bahas lagi ya untuk Mina ya. LMAX HW katanya. LMAX LMAX pingin HW, oke HW kita bahas ya HW-nya. Wow. Wow S, udah masuk Wow S ya, tinggal dibahas. Nasi. Nasi telah jadi bubur. PACK. PACK WSBP. Apalagi BSML. BSML sudah masuk wattlist ya, tinggal dibahas ya. UVCR. Nah, kita bahas. Oh iya, Bro HRS, makasih ya atas super thanks-nya ya. Mudah-mudahan apa yang diberikan dikalikan dengan kebermanfaatan serta berpuluh-puluh kali lipat ya. Makasih Bro HRS ya atas super thanks-nya. Sehat-sehat terus ya Bro. Makasih sekali lagi, makasih ya. Dari Bro Umar. Saran kalau pilih saham itu fokus satu saham atau beberapa saham? Kalau saya sih beberapa saham teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman pengen satu fokus saham, kalau modalnya besar, tentukan dulu saham itu akan minimal naik 100% deh, atau enggak 50% deh teman-teman ya. Kalau saya sendiri kadang-kadang satu saham, tapi saya masukin di beberapa broker teman-teman ya. Saya punya beberapa broker ya. Jadi kadang-kadang satu saham satu untuk istilahnya target saya dia agak tinggi dikit gitu ya. Contohnya target saya 100%, ada yang 50%, ada yang target saya yang kalau naik ya saya jual gitu aja. Kalau koreksi biarin, nanti beli lagi di apa namanya di broker yang lain. Nanti kalau sudah yang ini sudah tercapai udah take profit, yang ini sudah tercapai take profit. Utamakan kalau teman-teman mau satu saham juga boleh, bagus teman-teman ya. Satu saham boleh, beberapa saham juga boleh. Kalau saya menyiasatinya untuk satu saham teman-teman ya. Saya itu satu saham contohnya saham A gitu. Saya punya broker 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kadang-kadang dua broker ini, kadang tiga broker dengan satu ya saham yang sama. Ya, maksimal itu biasanya dua, saya pakai dua broker dengan satu saham yang sama. Ya, satunya untuk disimpan targetnya agak tinggi, yang keduanya itu yang tektokan aja. Ketika dia naik saya jual, nanti ketika dia koreksi lagi saya beli lagi. Tapi yang ini yang di nomor 1 RDN 1 saya tidak jual teman-teman ya. Biarin aja sampai target tertentu. Makanya ada yang buat jangka menengah, jangka agak panjang dikit. Saya tidak lama-lama teman-teman, sama jangka pendeknya teman-teman ya. Jadi cenderung dari satu saham aja kita bisa cuan beberapa kali gitu ya. Tapi tergantung teman-teman, kalau sukanya dengan berbagai macam saham ya silahkan ya, tidak ada yang melarang. Cuman kalau kebanyakan saham kan pusing sendiri teman-teman ya. Tapi kalau fokus dengan satu, 2, 3, 4 saham nggak jadi masalah ya. 5 lah teman-teman ya, carilah emiten-emiten yang memang di bawah, tapi teman-teman ketika kenaikannya bisa take profitnya dengan berbagai macam RDN gitu kan. Contohnya kita punya RDN 5, sahamnya satu teman-teman ya, ataupun dua gitu kan. Yang satu buat agak panjang dikit, yang satu setiap naik 10% take profit ya. Turun lagi koreksi kita beli lagi dia mas 10-nya gitu kan. Nanti kita naik 5% atau enggak 10% take profit lagi. Tapi yang satu tetap disimpan sampai target tertentu. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Itu yang biasa saya lakukan untuk memanage portofolio saya. Dari Bro Tolong Basmi Koruptor, hadir terus. Makasih ya Bro ya. Dari Bro Tolong Koruptor. Makasih Bro atas komentarnya ya. Sekarang nyusup lagi, apa BIP ya? BIP, nanti kita cek BIP ya. MTech. MTech sudah masuk ke wattlist ya. Sudah masuk ke wattlist ya, tinggal dibahas aja. Sampai IPO video. Sampai IPO maksudnya gimana? Bahas MTech sampai kapan Dow Trend, sampai IPO video. Nanti kita bahas, kita kasih love dulu ya, takutnya nggak kebahas.
Wah, baru kemarin jual PTBA, ya nggak apa-apa, teman. Yang penting ada take profitnya. Smart money masuk volume besar, tapi kenapa harga saham turun? Tidak semestinya, teman-teman, setiap smart money itu masuk besar gitu ya, sahamnya naik. Tidak mesti, teman-teman ya. Bahkan foreign masuk besar pun atau bandar lokal masuk besar pun, harga malah semakin turun ya. Karena itu bagian daripada strategi untuk mengambil barang-barang yang dibuang, teman-teman ya. Secara TA, makanya secara TA kan turun, tapi secara pungutan bagus. Bahkan ada yang smart money sampai bikin berapa rumpun gitu, tapi harganya turun terus, teman-teman ya. Tapi ketika naik tiba-tiba set naik tinggi gitu, teman-teman. Jadi tidak semestinya jangankan smart money, teman-teman. Bandar foreign ngambil pun secara besar-besaran ataupun bandar lokal ngambil secara besar-besaran belum tentu harganya naik. Kalau si marketnya ataupun si kalau candlenya gitu teman-teman. Kadang-kadang kan suka turun seperti itu ya. Apalagi ketika MA 200 berada di atas. Banyak model saham-saham yang eh, bertidak fundamental gitu teman-teman ya. Tiba-tiba sahamnya itu memang ke bawah tapi si smart money bagus gitu kan, bandar lokal bagus, bandar foreign bagus, tapi harganya tidak naik. Nah, itulah strategi dari seorang market maker. Jadi cenderung membuat kita itu gelisah, psikologis kita terganggu. Padahal sudah tahu emiten itu emang diakumulasi gitu kan. Bahkan bukan diakumulasinya bukan keadaan lagi sideways, tapi lagi turun di akumulasinya. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau kenaikan sama penurunan itu yang ngatur ya market maker. Jadi terserah market maker gitu kan. Kita yang penting ketika teman-teman melihat sebuah MA, terutama MA 10, MA 20 sama MA 200, bila semuanya masih berada di atas candle, itu tandanya lagi downtrend. Mau ada pungutan apa smart money sebagaimana besar pun gitu ya. Tandanya si emiten itu lagi longsor. Begitu teman-teman ya. Jaya, Jaya, Jaya. Ya sudah naik teman sesuai dengan kalau teman cek deh video Jaya sebelumnya deh, yang terakhir deh. Jaya itu sudah saya sampai target itu. MF MTFN, MTFN. Nanti kita bahas Sufa. Sufa nanti kita bahas. Hari ini terakhir buka saham 2025. Semoga rezeki akan datang menghampiri kita. Amin. Makasih ya bro ya atas komentarnya. Suwun, sehat selalu Ki. Makasih ya bro Budsan ya. Nitip DFAM ya, DFAM. Udah masuk ya. DFAM. Udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Dari Bro Oji ya, mantap. Terima kasih sama-sama bro ya. Mantap bro Dante. Makasih bro, selama ini memberikan support terbaiknya ya. Terima kasih, sangat berterima amin. Makasih ya bro Miftah ya. Wah Dewa nuhun, ditunggu lagi bumi colnya, nanti kita bumi sama colnya kita bahas lagi ya. WIRG, masuk lagi WIRG. Kan kemarin baru dibahas teman, nggak apa-apa dibahas lagi, nggak jadi masalah kalau saya teman. WIRG mulai sekarang jual Februari, amin. Makasih teman-teman ya. Nanti kau coba kita cek lagi WIRG. NATO yang nanya saya aja apa ya? NATO disuspensi menurut USID gimana? Kalau nggak lagi bang NATO. Oke, NATO kita bahas lagi. Udah itu ya? Udah masuk notis ya? Udah masuk ya? Tinggal dibahas aja. Mary. Oh, sorry teman-teman. Mary. Kita cek Mary nanti. Mary udah lama nggak dibahas ya. Mary. Oh ya kapan ngebahas Arko, dulu beli 900 sudah dilepas sekarang 5.000 ada apa? Arko. Nanti kita bahas. Olive. Dah kok hilang teman-teman. Olive ya kita bahas. Olive udah masuk ya. Udah masuk wattis teman Olive ya. Sorry sebentar teman-teman. Ini agak ada gangguan dikit. Olive. Udah masuk wattis ya Olive ya. Archie. ASLC. Untuk Deyan udah Deyan ya. Dada udah masuk wattis ya.
Oh ya, berarti udah sampai sini ya. Nanti kita bahas ya. Baik teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat ya kepada teman-teman semuanya, mari kita bahas lagi emiten Antam. Nyangkut di pucuk Antam, apakah besok kejemput? Kalau pungutannya seperti yang tadi bilang, teman Poren masih posisi bagus, kejemput teman-teman ya. Karena si Poren kan sudah masuk lagi, kecuali kalau Porennya sudah jualan ya, ataukah nanti kalau dia bikin support ya, terus supportnya kejemput, ya waspadalah. Selama support belum dibentuk, dia masih posisi up, masih bisa di kejemput untuk area Antam itu. Karena harga wajar ya sekitar 4 ribuan ya. Oke teman-teman ya, kita langsung aja ngebahas emiten punya teman-teman. Tapi biasa teman-teman ya, BBRI dulu ya. Nanti habis BBRI kita bahas emiten yang lain. Sambil santai teman-teman, soalnya ini kan masa-masa liburan ya, masa-masa liburan. Oke, si BBRI dividen trap ya, sudah kemarin dibahas kan soal dividen sekitar 3%-an dan bagus ya. Dia tidak jatuh ke dari area candle panjang ini. Nah, bikin support lagi nih. Besok kalau ada kenaikan bikin support lagi gitu ya. Nah, ini hati-hati ya, ini support nih teman-teman ya. Kalau kejebol lagi ya bisa ke level 3.500 lagi gitu ya. Tapi kejatuhan nggak ada pilihan trap ya. Kalau secara TA memang turun dan ini masih ditahan di candle panjang ini nih. Satu tick di atasnya itu cenderung bagus kalau besok, apalagi kalau besok ada pantulan candle hijau ya. Tapi Poren masih kekeh, dia jualan 415, pelakunya siapa yang jualan? RX lagi ya teman-teman ya. Si RX lagi teman-teman jualan ya. RX lagi yang jualan. Tapi YU sudah nyimpan, AK juga sudah mulai nyimpan. Kita cek domestiknya masih dikuasai sama teman kita, CPBB keluar. Kali tiga terdeteksi bahwa si bandar lokal pun cenderung keluar yang menguasai teman-teman kita. Smart Money sudah berkumpul di sini ya, cuman belum ada yang tinggi-tinggi, cuman bandar lokal sama saya masih keluar. Ini jangan sampai jebol area 3620 ya. Sekitar sini ya, 3620 ya. Kalau jebol kan sudah jebol support, waspada bisa ke support berikutnya di angka 35.500. Tapi kalau sekarang ditahan besok ada pantulan cenderung bagus. Sekalian yang nutup gapnya. Jadi ada tanda kenaikan, ada di bawahnya gap, teman-teman ya. Itu gap, ini gap pasti kejemput. Nah, kalau gap itu pasti kejemput. Baik di atas ataupun di bawah pasti kejemput. Ya, oke. Untuk BBRI masih posisinya secara TA-nya masih posisi oke. Cuman ya seperti biasa ketika MA 200 masih berada di atas, statusnya masih downtrend ya. Oke, teman-teman ya. Untuk BBRI masih posisi downtrend, dia meninggalkan gap, gap ini pasti ketutup karena gap dividend trap. Dan selamat nanti teman-teman yang punya emiten BBRI walaupun nyangkut di atas masih dapat dividennya, lumayan kan. Lanjut ke emiten BBNI dulu ya. BBNI kita cek. Ya, BBNI pada hari ini bagus BBNI ya. Karena kenaikan dijebol teman-teman. Hari ini bagus nih. Bahkan Poren pun sudah mulai masuk nih. Udah masuk lagi ya. Selama berapa hari? 3 hari, 4, 5 hari ya. 5 hari aktif. Poren keluar. Hari ini masuk 20,8 miliar. Domestiknya pun bagus. Ada si AZ, IP, teman-teman. Walaupun BB keluar gitu ya. Tapi kalau kita lihat porennya si AK nih. AK sudah mulai masuk teman-teman. AK, CCJ, PBK. Ini broker kalian semua yang masuk ya. Saya pikir sih kalau dia pun turun sampai ke level 4290 masih posisi oke. Ini target sini nih, lumayan teman-teman berapa kali nih, nggak bisa ditembus sih. Ini kalau nembus ke sini secara break dengan posisinya berapa kali? Satu kali ya, satu kali tembus teman-teman. Ini sudah ditembus satu kali. Ini kalau jemput saya pikir sudah mulai bagus. Sampai ke level 4610 aja teman-teman. Sebenarnya sama 200 masih menuju ke depan gitu ya. Dia kemarin bikin support, tidak dijebol supportnya ya. Besok kalau ada udah masuk ke MA10 kan, dia sudah mulai bagus lagi teman-teman. Kalau sudah besok dikunci nih MA10 sudah, saya pikir ke level sini bisa lah 4460 ya. Padahal Polres Saban Lokal sudah masuk, walaupun besok dikuningin, dimerahkan gitu teman-teman. Selagi dia tidak jebol area 4270 ya, itu masih bagus, apalagi tidak jebol MA 200-nya sudah dari kondisinya bagus.
Ya secara status sih posisinya sekarang uptrend gitu. Cuman MA200 belum menghadap ke atas dan jaraknya pun teman-teman masih sedikit ya. Biasanya kalau dia jaraknya sudah mulai renggangnya lebar, nah itu saatnya dia mulai uptrend secara betul-betulan teman-teman. Baik, BMRI yang paling bagus itu BMRI ya, 4 bank ini ya. Kenaikannya bagus tuh. Sudah mulai renggang kan, sudah mulai bagus nih. Biasanya seperti ini teman-teman. Ini masih menghadap ke depan ya, belum menghadap ke atas. Tapi pungutan keren. Hari ini pun 43,07 miliar, poren sudah mulai masuk, sudah mulai uptrend. Teman-teman kalau scalpingan ya, scalpingan ketika dia turun beli aja teman-teman ya. Ini kan sudah mulai uptrend. Pungutan bandar poren pun sudah mulai keren, gitu bandar lokal pun sudah mulai keren. Area penurunan 5.000 itu masih posisi aman ya. Mungkin target berikutnya nembus area 5225 ya. Kalau sudah nembus targetnya dikit ya ke angka 5.300 dulu. Dan agak lumayan jauh juga teman sini targetnya nih. Di angka berapa nih? 6275 ya itu target yang kita canangkan nih. Nah, semakin banyak tanda penurunan berarti sudah semakin up. Ya, nah, smart money pun sudah berkumpul dengan baik. Bagus. BMRI keren, BBCA yang tidak mampu melewati MA200 seperti halnya BBRI ya. Ya ini adalah sudah mulai open gap bawah teman-teman ya. Saya pindahin ke sini aja. Karena itu kalau open gap bawah itu candle bullish ya. Candle bullish kecil cuman ya. Tapi sudah mulai bisa melewati MA10 dengan shadow. Dan per hari ini benar lokal yang ambil kalau poin masih tetap keluar. Kalau kita ukur sih benar poin masih ada di dalam, benar lokal sudah mulai masuk. RX masuk ya 44 miliar. YUBB juga sudah mulai masuk. Di sini ada CSQ ya, ada CSQ, YU lokal, ada YB lokal, ada CDR lokal, ada CAG lokal ya. Ini IP keluar teman-teman sama si BB, nggak apa-apa lah teman-teman. Yang penting bandar yang lain sudah mulai masuk, apalagi bandar dalam sudah mulai masuk. Smart money sudah berkumpul dengan baik, tinggal porennya doang ya. Walaupun masih ada, tapi sebelum dia masuk ke MA200, saya pikir sih kurang begitu baik ya untuk si BBCA. Kalau year to date coba cepet kita lihat BBRI sama BBCA itu year to date-nya, year to date. Tunggu sebentar ya, saya update dulu sebentar. Year to date-nya BBCA itu turun 16%, untuk 1 tahunannya 17% teman-teman. Kalau BBRI berapa persen? Kenaikan sama penurunannya kita cek. BBRI year to date-nya lumayan dalam nggak? Mana teman-teman? Gak mau teman-teman. Nah, untuk BBRI cuman 10% ya turunnya. Year to date-nya 10% juga tidak terlalu dalam pada BBRI ya. Selama 3 tahunan BBRI memang turunnya dalam juga teman-teman BBRI. Kan benar 3 tahunan. Ini salah kali BBRI bukan sih BBRI benar teman-teman. Kita cek. Sebutnya salah ini teman-teman. Ya 2024 berarti turunnya lumayan turun jauh teman-teman. 6.400 ke angka 3.600. Kalau kita year to date-nya itu ya, kalau kita 1 tahunan masih sedikit sebenarnya katanya cuma 10% doang turunnya. Year to date-nya juga sama 10%, tidak terlalu jauh ya. Oke teman-teman ya, jadi sedikit doang kalau tahunannya ya. Untuk BMRI coba berapa persen? BMRI berapa persen? BMRI minus 12% untuk 1 tahunannya, untuk year to date-nya 10% ya.
Untuk BBNI, BBNI 0,46 nggak kemana-mana. BBNI nggak kemana-mana teman-teman ya. Kalau kita diasumsikan tahun kemarin nggak kemana-mana gitu ya. Oke teman-teman, nggak apa-apa. Teman-teman sih tahun ini adalah bagian daripada milik fundamental ya. Kalau kemarin kan milik ketokohan teman-teman ya. Mudah-mudahan tahun ini milik fundamental. Baik, langsung aja kita bahas emiten WOW S ya. Kita bahas WOW S. WOW S. Dari Bro ID Abhita Dava Koresa. Permisi, silahkan. Ada WOW S katanya. Dari Bro Yuda Pratama V4M WOW S. Dari tanggal 27 dipimpin BQ. Apakah performa BQ bagus? Terima kasih, semoga saya selalu. Ini biasanya kalau BQ itu pasangannya suka sama si MG, teman-teman ya, biasanya itu ya, si MG sama si BQ itu suka tanggal 20, 22 ya. Oh, 27. 27. Coba cek deh dari tanggal 27 apa? November ya. Tanggal 27 apa nih, teman-teman ya? Kalau 27 hari Minggu Desember itu jatuhnya hari Sabtu. 22 kali teman-teman ya. BQ ya, betul ya, domestik BQ yang mimpin. Cuma 36.000 tidak sampai maksimal ya. Sedikit sih 36.000. AZ. Ini ada broker si BQ AZ gitu teman-teman. Sudah mulai masuk ya, bagus juga teman-teman berikut. YB, MG nih, biasanya MG sama si BQ atau enggak si MG itu sama siapa ya? Usah lupa lagi teman. Kalau saya yang suka tahu itu ya YB, YJ pasangannya tuh teman-teman ya. MG itu sama kalau sama BQ deh kalau nggak saya. Suka tuh teman-teman ya. Suka ada berbarengan lah gitu ya. Si MG sama si BQ itu ya. Tapi ini MG-nya terlalu besar. Biasanya kalau ada MG biasanya keduanya itu BQ, kalau nggak BQ utama, nah MG yang keduanya biasanya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat teman-teman performanya, kalau teman perhatikan dari sini nih mulainya nih. Nah, kita cek nih tanggal 10 November ya. 10 November. Kan ada isian nih si bandar lokal ya. Kita cek nih, berarti yang mimpin YB teman-teman ya. BQ itu hanya sebagian kecil, cuma 50.000 lot aja. Ini yang mimpin itu si YB di sini. Kita cek di sini nih, dari mulai tanggal 10 November. Nah, untuk Poren bagaimana? Kan Poren juga mimpin juga ya, dari sejak tanggal sih kan jualan nih, masuk jualan lagi. Nah, di tinggi 31 Oktober. Kita cek 31 Oktober. 31 mana 31. Nah, itu untuk Porennya nih siapa yang mimpin? Ada AI yang mimpin ya. Tapi tidak terlalu besar si AI juga, cuma 1,6 miliar ya. Ini sudah BU aja sudah pada kosong. BQ juga saya mimpin, betul di Poren juga BQ ada nih 70.000 lot. Malahan banyakan yang di Porennya 70.000 lot teman-teman. Kemarin di sini Smart Money masuk, terjadi kenaikan yang luar biasa kan di level sini. Nah, ini sebenarnya Bandar Lokal sama Suwan lagi bagus teman-teman, dia lagi posisi dia nyari support dulu nih. Nah, ini sudah mulai keluar nih teman-teman dari MA2 20-nya. Nah, saya kasih tanda di sini nih tanda penurunan ya. Nah, bila kemarin dia sudah mulai masuk lagi ke MA10, nah ini akan jadi support. Oh, ini kan baru tanda penurunan aja ya. Kalau penguatan sih bagus, tren pun masih bagus ya. Wow, ini trennya masih bagus teman. Dia punya candle panjang ataupun tiang ya ini. Bila mana tiangnya jebol, waspada aja gitu ya. Karena tiang adalah salah satu bangunan, kalau nggak ada tiang kan roboh teman-teman. Nah, di sini kan ada meninggalkan satu pas banget ya di sini ya, pas tanda penurunan nih. Tapi ini tiang yang panjang jangan sampai dilewatin aja. Kalau dilewati cenderung ke bawah lagi bisa menemui tanda penurunan ataupun support di angka 74 teman-teman. Ini satu kali nih sudah mulai dilewati, kita kasih tanggal aja di sini nih. Jadi kalau dikasih tanggal enaknya, oh ini satu kali nih. Satu kali kejemput. Nah, bila mana dia sudah beberapa kali lepas ini berarti ini kuat. Nah, bila mana level kuatnya tuh dijebol, model sini kan kuat nih berapa kali nih? 2 kali ya. 2 kali dijebol,
kan tidak sanggup, akhirnya dia ngambil tenaga lagi, mau naik nggak jadi juga gitu kan. Nah, ketika dia nerobos yang satu kali, diterobos lagi, ini juga kejemput lagi. Nah, biasanya itu akan up ya. Tapi kalau masih terus aja disentuh sini, terus ini si tanda kenaikan yang berikutnya tidak dijebol lagi, malahan turun lagi sampai lepas daripada support 74 ya waspada dekat ke MA 200-nya, cenderung dia akan di bawah downtrend itu berdasarkan TA ya. Tapi kalau isian masih bagus, tinggal teman-teman kalau ini kan naik berapa hari koreksinya dalam. Ini koreksi dalam nih, naik segini koreksinya dalam ya. Naik sih koreksinya dalam, hampir setengahnya gitu kan koreksinya. Jadi teman-teman harus bisa melihat akan kesabarannya. Ya kalau habis break, tunggu aja sabar sebentar dulu gitu kan. Nah ini ada MA 10-nya belum dilewatin. Kalau tadi bagus aja di sini 92 aja. Kalau sudah nyebrang MA 10 artinya ini sudah jadi support gitu ya. Tapi karena ini belum ditembus MA 10-nya dengan body ya ini masih kondisinya masih konfirmasi teman-teman. Tunggu sampai dia konfirmasi dulu ke MA 10-nya. Biarkan ini menjadi supportnya. Jadi kalau sudah support ada kenaikan, nah bila mana support itu tidak dilewati cenderung akan bagus. Tapi kalau dilewati ya waspadalah teman-teman, bisa-bisa ke level 75 lagi ya. Tapi kalau tiang tinggi ini tidak dijebol ya nyisain sedikit aja di angka 79. Itu masih masih bagus. Untuk pungutan masih keren ya, baik bana lokal ataupun foreign ya. Bana lokal pengambilan terakhir positif, manggil tapi foreign cenderung keluar tapi tidak terlalu banyak lah, masih aman teman-teman ya. Kalau lihat pungutannya apalagi si AK sudah ngambil nih. AK sudah ngambil walaupun CC keluar, tapi di sini AK ngambil. Artinya si MT lagi dipertahankan. Lanjut ke posisi wow S di mana? Nah, wow S itu posisi ini MT yang di downtrend kan teman-teman nih. 458 ya. Saya punya catatan nggak di sini? Harusnya ada catatan. Oh iya benar, ini MT yang di downtrend kan nih. Targetnya itu bisa ke level target utamanya nih. Cuman ya kalau teman-teman, nah target utama di angka 605 teman-teman ya. Cuman ya teman-teman harus ekstra sabar teman-teman ya kalau pengen ke harga tinggi ya emiten ini kan emiten yang dilongsorkan. Jadi suatu saat dia akan balik ke harga situ ya, harga 600 lagi. Cuma ya waktunya aja teman kita tidak akan pernah tahu kapan waktunya, apakah waktunya si WWS ini ada yang akuisisi atau tidak gitu kan. Terkadang emiten ini belum sampai ke harga titik tertingginya ketika dia dilongsor, apalagi nih ada emiten yang dilongsorkan murni gitu ya, murni itu belum pernah di up tapi langsung dilongsorkan, nah itu sudah pasti dia akan ke situ gitu ya. Tapi ada yang di up dulu sampai 70%, 60%, nah itu jangan terlalu atas, biasanya saya suka mendirikan minimal di harga IPO-nya. Nah kalau udah murni teman-teman dia di downtrend-kan dari atas, ketika listing langsung downtrend aja, sudah dipastikan dia ke situ ya. Nah, dalam perjalanannya tiba-tiba ada yang akuisisi, ada yang istilahnya dan lain sebagai halnya gitu teman-teman ya, menjadikan si MNT itu ke harga ketika listing. Apapun alasannya, dia kembali ke harga listing, bahkan bisa lebih teman-teman. Cuman ini kan sudah lama ya nggak jadi masalah, teman yang penting kita punya target ke level sini ya. Standarnya kan sudah dijebol nih di sini nih. Sudah dijebol kemarin di sini kan di angka 143. Ini posisinya lagi tengah ke bawah, artinya cenderung agak sedikit murah ya. Oke, teman-teman sebetulnya untuk PAU ya, masih ada kesempatan ke harga atasnya. DYAN. DYAN, kita cek DYAN. Dari Bro Henry ya. Punten hari ini dia sudah sentuh 96. Kira-kira bisa lanjut ke 103, terus setelah saja ke target berapa? Ditunggu informasinya. Untuk hari ini ya 96 sama ya. Bahas untuk analisa saham DYAN. Oke. Makasih ya Bro atas komentarnya. Nah, ini kalau ada candle panjang seperti ini, teman-teman ya. Perhatikan ya, dia punya sejarah kan, sejarah ketika harga panjang ada koreksian, teman-teman ya. Ada koreksian, teman-teman siap nggak gitu kan. Nah, ini target yang kita canangkan sudah tercapai dengan baik, sudah disentuh ya. Kita bikin dulu yang namanya tercapai dulu nih ya. Tercapai.
Nah, kalau sekarang posisinya masih bagus, uptrend ya, MA 200 masih berada di antara candle ya, tapi sekarang sudah mulai jauh. Dia punya candle panjang, jadi kalau dia jebol ke level sini lagi masih posisi baik-baik aja teman-teman ya, karena kebiasaan dia itu candle panjang langsung dilongsorin lagi, candle panjang dilongsorin lagi. Nanti 103 ada ke level sampai 103 dulu deh, jangan jauh-jauh dulu teman-teman ya. Ini tanda kenaikan di sini nih, 99 dulu ya. Jadi ada tanda kenaikan di angka 99 belum pernah disentuh, cuma satu kali doang di sini doang sedikit ya. Nah, ini targetnya 103 dulu, jangan ke mana-mana dulu ya. Per hari kemarin 2 hari terakhir tanggal 29 kita cek benar lokal siapa yang ngambil ya. Ada RB YJ, broker bagus teman yang ngambil nih, broker bagus nih. RB sama YJ cenderung broker bagus yang ngambil. Si Foren pun belum keluar nih tanggal 16 Desember. Kita cek deh, Forennya banyak yang ngambilnya, jangan sedikit teman-teman. Cuma 15.000 doang teman-teman. Belum begitu banyak ya. Tapi kalau untuk si Banar Lokal sudah bagus nih pengambilannya ya. Di sini nih. Dia ambil 1 miliar kan. Nih si RB 1 miliar ya, dia sudah mulai ngambil gitu. Bahkan ngambilnya tanggal 29. Nanti target selanjutnya di angka 99 dan 103. Udah 103 dulu ya. Berarti kalau teman-teman pingin lihat di sini aja dulu nih ya. Nanti kalau sudah di break baru kasih kabar saya. Nah, dia punya itu sampai ke level sini aja 130. Dia tidak jauh daripada harga itu. Nah, teman-teman turunin tensi dikit 120. 120. Sini kan nggak ada. 132 di sini ya. Ada 132 nih. Targetnya 132 ya. Cuman ya teman-teman di sini aja dulu ya, jangan jauh-jauh dulu ya nih. Sini aja dulu ya. Kecuali kalau di break 103-nya ya. Sekarang kan harga 95 sudah kategori mahal. Kenapa kategori mahal? Karena sudah lepas daripada harga tengah ke atas, itu kategori mahal. Ya, jadi kalau pingin si Dian ini sebenarnya cocoknya itu ya 80-an, teman-teman ya. Kalau enggak kalau dikasih ke bawah ya bisa ke level 77. Ini emiten 50-an lah teman-teman ya. Suatu saat akan ke 50 ya. Ingat emiten ini 50-an ya. Ingat emiten ini 50. Kasih cenderungan dia itu naiknya begini, teman-teman ya. Naik dia koreksi panjang gitu kan. Tapi hari ini bagus nih pengambilannya, keren banget sih Banar Foren nih. Banar lokal sorry. Berarti Banar lokal pengambilan bagus ya ini. Oke teman-teman ya, ini apa nongol ini. Oh, harga wajar kuartal 3 ya. Nah begitu teman-teman, jadi si Deyan ini nanti jangan jauh-jauh dulu ya, di angka 103 aja dulu. Karena masih ada target di 132, kalau di sini targetnya yang terdekatnya ya 103 sama di angka ya nggak ada langsung 120 bisa teman-teman. Tapi berarti kalau saya 132 berarti sih tidak di 120 tidak ada tanda kenaikan ya. Sampai 132 berarti. Ingat teman-teman ya punya sejarahnya ketika dia naik ya cenderung agak turun. Nah, ya empetan seperti inilah teman-teman yang suka saya bilang saya pasti punya 2 akun ya kalau punya emiten seperti. Kenapa yang satu akun biarin dulu. Soalnya saya mau beli di harga bawah udah sampai ke satu yang nanti akan tunggu sampai ke 103. Nah, yang satu lagi yang tektokan aja. Tektokan keluar gitu teman-teman. Tapi yang satu sampai target 103. Tapi yang satu lagi di broker satu lagi ataupun RDN satu lagi saya ketika naik tinggi nih jual, naik ini nih jual udah. Tapi yang satu punya di RDN yang satu, contohnya saya punya dua RDN nih. RDN yang satu saya taruh di harga paling bawah, contohnya saya punya MA10 di level sini gitu ya. Ataupun pas break gitu ya teman-teman, MA10 di level sini. Tapi ketika naik dia ke sini tidak saya jual untuk RDN yang satu. Tapi saya pakai RDN yang lain ngambil di harga supportnya atau di MA10-nya. Pada ini saya ngambil di sini nih, ketika naik kan saya jual. Tapi yang satu belum saya jual ya, yang di RDN 1 karena targetnya bukan ke 103. Tapi yang bolak-baliknya ini sudah mulai MA10 lagi. Saya ngambil lagi, teman-teman ya. Mulai di sini yang ngambil ketika MA10 di level sini lah ngambil. Dua turun dulu kan. Naik seperti ini jual. Tapi yang RDN satu lagi biarin dulu sampai ke target 103. Nah, biasanya saya yang bolak-balik seperti itu, teman-teman. Jadi saya menggunakan 2 RDN cenderung pakai dengan emiten yang sama gitu kan. Oke, teman-teman, untuk si DYN begitu ya. Ini area amannya di level sini teman-teman, ini aman 90 ya.
Ini MA 200 masih menuju ke bawah, teman. Jadi butuh break nih ke level 99 dulu ya. Kalau dia sudah break 99, saya pikir dia akan melihat jelas MA 200 menghadapkan. Selama ini soalnya naiknya itu cenderung naik, turun lagi karena MA 200 masih menuju ke bawah. Nah, apalagi sekarang sudah mulai muncul si bandar lokal gitu. Mudah-mudahan si bandar lokal ini hari ini bagus nih teman-teman ya. Ngambil sampai 1 miliar kan lumayan juga gitu kan. Mudah-mudahan bisa di break ya di tanggal 19 lebih 100 berarti sampai ke target 103 dulu ya. Nanti kalau 103 sudah, saya punya target agak jauh dikit, 132. Saya di situ cuma sampai sini aja dulu. Nanti kalau sudah break dan isian bagus, MA2 menghadap ke atas, saat jadi uptrend bisa ke level ya sini sampai level sini teman-teman. Di harga itu istilahnya di harga atap gitu ya. Karena kecenderungan dia ke harga atap. Ada target ke harga atap lah. Gitu ya teman-teman, biasanya saya kalau menggunakan nah kalau emiten yang seperti ini pasti menggunakan 2 RDN saya. Kalau saya punya emiten yang seperti dia. Kenapa? Karena kenaikan lumayan 30%. Ambil aja di bawah. Tapi yang satu biarin aja. Nanti sampai ke target 103 gitu ya. GRPH udah lama nih. Nih GRPH itu emiten yang didowntrendkan teman-teman. GRPH itu saya mau ngupdate emiten yang didowntrendkan nggak keburu mulu teman-teman. GRPH. Ini salah satu emiten yang didowntrendkan belum kembali. Target si GRPH itu di sini. Nah, 123 targetnya. Saya tulis di sini deh. Target utama 123. Baru kemarin sampai tertingginya itu di angka 193 ya. Ya, 95 ya. Paling tinggi 95 123. Kalau sekarang lagi diturunin dulu. Dia bikin support di sini dijebol, bikin support di sini dijebol, bikin support di sini dijebol, sebal sini ya. Nah, sekarang lagi mencoba bertahan di atas MA 200. Karena kalau dia sudah turun daripada MA 200, cenderung dia downtrend ya. Dia sedang downtrend, tapi saya pikir target sini saya ingin bisa teman-teman ke target utama 123-nya. Kita cek untuk GRPH. Ini GRPH kalau dari jenis usahanya ya biasa-biasa aja teman-teman ya. Nah, emiten yang di up ya. Nah, ini emiten 50-an, jadi suatu saat walaupun sudah naik ke sini hati-hati ya ke 50. Ini biasanya mau targetnya tercapai dengan pengambil alihan sama broker lain, sama perusahaan lain gitu, walaupun di listing di akuisisi dan lain sebagainya. Target tetap di situ teman 123 target utamanya. Kalau sekarang jangan ngambil dulu teman-teman untuk GRPH ini ya. Perasaan ada yang nanya GRPH apa sudah di itu ya GRPH. Kenapa nggak bisa GRPH? GRPH ada yang nanya GRPH. Oke, GRPH itu emiten yang dilongsorkan ya. IPO itu 103. Nah, teman-teman bisa ke harga IPO-nya silahkan atau nanti kalau ke 123 juga silahkan. Ini emiten yang murni dilongsorkan kalau saya murni dilongsorkan. Apa seperti dihapus? Perhatikan ya. Ini ada yang murni, ada yang dilongsorkan teman-teman ya. Oh ini di up duluan nih teman-teman, di up duluan ya ke dari 80 langsung ke angka 100 dan langsung dilongsorkan. Jadi ada pergerakan sedikit tapi tidak maksimal, makanya saya pikir targetnya ke sini. Salah satu kategorinya ini kategori di up duluan. Tapi nggak jadi masalah, cuma sedikit, tidak lebih daripada 100 sampai 200%. Gitu. Artinya masih kategori yang dilongsorkan. Gitu ya teman-teman ya untuk siapa untuk mana sih teman-teman? Nah, sudah ketemu di sini depan. Jadi lagi posisi turun dulu, jangan ngambil dulu ya. Kalau posisi seperti ini lebih baik sabar dulu ya. Kenapa? Karena perhatikan di sini MA 200, MA 20-nya berada di atas, MA 20 berada di atas. Di sini saya tidak melihat ada tanda kenaikan di sini. Nah, satu nih tanda kenaikan. Kalau sudah lewat 64 sih sudah bagus ya. Oke, ini setiap supportnya dijebol jadi waspada dulu. Ini sekarang dekat dengan MA 200 beberapa kali sudah menyentuh MA 200-nya. Tapi dia tidak mau jebol MA 200 ya. Smart Money sudah berkumpul dengan baik, dua kelompok, dua gundukan gitu. Smart Money sudah berkumpul, tinggal Bandar Lokal sama Sipora ini belum akumulasi nih teman-teman. Ada broker yang lagi ngisi nggak tanggal 1 Desember?
DH doang ya, si DH doang. Sama si XA. Porennya nggak ada malah. Porennya cowok itu teman-teman ya, cenderung seperti yang digerak nggak mau aja poren masuk ke sini gitu ya. Dia yang nguasai ini bandar lokal ya. Teman-teman sudah pada keluar nih ya, kebanyakan ya ada bagusnya, ada CDH, ada DCE. Apa EKK, ya, XA, AZ sudah mulai masuk. MG ini sudah mulai nyicil dikit-dikit nih ya. Tunggu dulu ya sampai batu-batu emas terus berkena menuju ke atas, nanti tanda kenaikan di angka 64 dulu. 64 tidak bisa dijebol, cenderung dia akan turun, tapi kalau sudah mulai jebol saya pikir dia saatnya bisa up, bisa ke level 70. Target utama 1, 2, 3 karena MTN yang dilongsorkan. Kalau tren masih bagus, masih uptrend, tinggal sedikit lagi cuman ya. Tunggu dulu sampai MA10 boleh kena menuju ke atas ya kalau mengambil. Maxi. Nah, ini Maxi juga sama nih, emiten dilongsorkan teman-teman. Ini kita cek sini. Emiten udah lama ini. Cuman masuknya kategori gocapan ini ya. Ingat ya, suatu saat dia akan ke gocapan. Sama nih. Ini emiten yang dilongsorkan teman-teman ya. Bahkan kena FCA. Terus dia dikembaliin lagi. Dia sudah ngebreak area 57 ke angka 59 tapi dilongsorkan kali ke angka 51. Sebenarnya emiten ini emiten yang tadi ini sudah mulai bagus di sini ya. Ngejebol tanda penurunan ya udah teman-teman ya. Sekarang posisinya lagi downtrend. Kenapa downtrend? Perhatikan EMA 200 di sini. Walaupun sama masih 2 tik itu kan 50. Nah, suka saya bilang bahwa emiten gocapan suatu saat gocapan. Walaupun nanti ke sini nih teman-teman ke 84. Tapi tetap karena emiten ini adalah emiten gocapan, maka kembali ke gocap. Ini harga targetnya di angka 91 ya untuk Maxi ini. Tidak lebih ya, emiten ini dijatuhkan berarti targetnya 91. Kalau saat ini lagi turun dulu, Bandar Lokal pun lagi jualan dulu. Nah, Bandar Poren sebagus nih Bandar Poren nih. Sudah ngambil sejak tanggal 16 Oktober. Kita cek deh. Ini sih 16 Oktober siapa yang ngambil gitu. Si Bandar Poren. Cek ngambil 1,1 teman-teman nih. Ngumpulin barang dia. Bandar lokalnya ada yang bagus nggak ngambil. Si kakak ternyata. Cuma kakak tuh kadang-kadang saya kurang sukanya itu ngambil udah jualan aja gitu mas. Cuma sekali tarikan kadang-kadang si kakak. Tapi kalau untuk 1 miliar mungkin agak sedikit lama kali ya mungkin jualannya gitu ya. MG juga sudah mulai bagus nih semenjak Poren beli di sini ya dari level sini nih. Bahwa si MG itu sudah mulai masuk di harga 54. Kita cek Desember deh. Desember MG ya masuk nih Desember teman-teman. Kita cek tanggal 22-nya. MG sudah mulai masuk, XL sudah masuk. Nah teman-teman kalau mau masuk bagaimana? Kalau teman-teman punya MA ya tunggu aja MA-nya gitu kan. Tapi dia punya shadow. Manfaatin shadownya teman-teman. Manfaatin shadownya. Ini area terkuat di sini ya, di angka 61. Bila mana 61 dijebol atau break 61, maka akan menunjukkan kenaikan. Tapi kalau tidak break, cenderung di level sini ya udah sampai level sini aja dulu gitu ya. Poren sudah bagus. Bandar lokal pun sudah mulai ngambil, terutama di si MG tanggal 29. MG liburan ya. MG liburan. Tapi ada si YB nih masuk ya 4.000, tidak terlalu banyak ya. Yang nguasain si kakak ini ya. Dulu itu si siapa ini nih? Ini harga wajar sementaranya nih teman-teman. Oke teman-teman untuk Maxi 61 dulu. Kalau 61 sudah mulai di break dengan body saya pikir target 69 sampai 91 itu target untuk si Maxi 91 ya. Karena MPT yang diantarkan dan harga tertinggi untuk listing itu 91. Tentu yang suka saya bilang perjalanannya sangat lama. Ada yang selama, ada yang sebentar gitu ya. Teman-teman harus menikmati perjalanannya. Oke teman-teman seperti itu ya untuk Maxi ya. Empau sekarang Empau. Maxi kita Maxi ya. Terus Empaunya Maxi senggol dong. Maxi sudah sekarang Empau. Empau sana UNTD udah masuk belum? Habis ini ya UNTD ya. Kita bahas untuk Empau dulu ya. Dari Bro Elias Setiawan. Empau. Barang lokalnya bagus nih teman-teman pengambilannya nih. Poren pun masih ada di dalam cuman tidak begitu. Di sininya cenderung dia tipis-tipis ya. 4 Desember.
Kita cek deh 4 Desember, foreign siapa yang ambil? Oh, YP itu Jemas, saya masih ingat sama Jemas teman-teman. YP itu bandar lokalnya YP, kalau foreignnya pun YP kalau nggak salah. Masih ingat tuh. Cuma dia begitu teman-teman, shadow, pasti kebanyakan sebenarnya kan shadow nih. Tuh, shadow. Ini manfaatin keluar masuk aja teman-teman untuk emiten yang seperti ini ya. Enak nih keluar masuk ya. Target sini sudah saya canangkan selesai dulu ya. Biar saya punya sejarah teman-teman. Selesai. Ini enak nih manfaat teman masuk sekarang contoh gitu ya. Atau nanti pas EMA 10 naik tinggi udah jual aja dulu. Jangan tunda-tunda lagi. Nanti bawa lagi di bawah. Cuman ya nanti kalau sudah naik sampai ke level 163 teman-teman gak kebagian gitu-gitu aja sih masalahnya teman-teman. Makanya saya kalau punya emiten yang seperti saya pasti punya di dua broker. Yang satu ngambil di sini tapi tidak dijual sampai ke target 163. Tapi yang satu lagi yang keluar masuk nih. Karena shadownya lumayan nih teman-teman. Shadownya lumayan. Masuk ketika sekarang nih kalau mau masuk silahkan teman-teman 10 sudah mulai. Cuman kalau ingin ke atas sedikit sih. Nanti manfaatin shadownya aja. Nih bisa ke level sini lagi nih 147. Ataupun nanti pas gapnya kan turun dibikin gap di sini kan bikin gap nih. Ini pasti ketutup gapnya teman-teman. Tanda kenaikan di sini kan tuh ketutup ya sama teman-teman. Dia harus bertahan di level sini berarti teman di angka 148 lebih 1 tick. Maka dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Tapi selama dia masih disentuh sama shadow aja manfaatnya keluar masuk aja. Cuman ya teman-teman ketika dia keluar masuk, teman harus punya yang di bawah. Jangan ngambil di atas ya, ngambil di bawah dua-duanya. Yang satu dibiarkan untuk sampai ke 163, yang satu lagi tektokan aja. Tak naik tinggi udah jual lagi, shallow naik jual lagi. Tapi yang sini biarin aja. Mau turun ke level sini pun gak jadi masalah. Nanti ke targetnya 163. Begitu ya, teman-teman ya. Saya bikin di sini ya. 30, 12, 25. Baru satu kali kesentuh. Ini kan gap nih pasti ketutup lah teman-teman gapnya. Target 163 di sini nih, targetnya di sebelahnya nih. 185 kalau nggak satu sini. Karena sudah beberapa kali disentuh pasti ke sini. Nanti ukuran di sini nih, kalau dia sudah kesentuh, target satu kali kesentuh. Kita bikin tanggal 30 aja ya. Ada nggak di belakangnya? Oh, ini udah 2 kali kesentuh teman-teman. Ini enak nih shadownya teman-teman. Targetin dua kali nih. 185 ya kesentuh mulu 185 satu kali aja nih. Kita kasih satu kali di sini. Tapi area yang paling lumayan kesentuh terus itu area sini nih. 147 ya. Bandar lokal sudah masuk lagi sudah mulai bagus. Ya, sudah mulai bagus teman-teman. Bandar lokal pun sudah mulai bagus tanggal 23. 23 kenapa jadi 22? Iya. Ada CP bagus teman-teman. CPMG bagus nih. Nanti kalau target agak jauh seperti ke 163, tapi kalau dia melorot lagi, makanya emiten yang sebenarnya siasatinnya punya dua broker teman-teman ya. Jadi ketika di temen satu kali tarikan yang saya bilang itu ya, cek profit udah. Nanti kalau yang di bawahnya tunggu sampai ke level 163 ya teman-teman double gitu keuntungan dari kenaikan yang sementaranya. Nanti ketika dia sampai ke level 163 teman-teman bisa menjual juga. Beda RDN aja teman-teman, akan lebih keren lagi. Ya enak nih keluar masuk teman kalau shadow seperti ini. Malah enak nih kalau teman-teman satu emiten aja nih ya naik terus jual naik jual gitu ya. Dengan satu emiten aja teman-teman bisa untung beberapa kali. Dengan syarat ya harusnya kalau ingin ke target sini ya punya lagi satu RDN lagi. UNTD. UNTD adalah emiten yang didowntrendkan juga teman-teman. Salah satu emiten yang didowntrendkan UNTD. Beberapa jam teman-teman. Dikit lagi ya. UNTD. Udah lama nggak dibahas UNTD. Kemarin ada kendala panjang, tidak mau dilewati. Sudah mau bikin support nih. 94-nya sudah mau bikin support. Dia sudah menyentuh MA 10 tapi belum nembus. Nah, saya kasih tanda kenaikan di sini ya. Ini ada dua sebenarnya, 1, 2. Saya bikin yang di atasnya, di bawahnya dikit ya. Tapi di sini juga kan saya kasih tanda lagi. Nah, 2 nih, double teman-teman ya. Nanti saya kasih tanggal di sini nih. Nah, di angka 30 12 2.
Coba teman-teman gitu ya. Nah, sudah selesai tanggal ya. Jadi ketika dia dinaik, nah sama teman juga nih, kalau teman-teman pingin ke target ini kan emitennya downtrend kan ya. 107 itu bukan target utamanya, tapi teman-teman saya bikin bertahap aja. Nah, target utamanya belum teman-teman nih sampai ke level mana coba. Nah, target utamanya 280 teman targetnya itu. Cuma dia butuh waktu lah, teman-teman butuh waktu. Nah, sama ini teman-teman kalau teman-teman pingin eh, kenaikan yang maksimal memang agak lama sih teman-teman ya, setiap kenaikan yang sementaranya itu ya. Teman-teman masuk, kita punya harga di bawah, jangan dijual yang punya harga di bawah. Masuk lagi nih ketika MA10 lagi nih, masuk lagi ketika MA10 masuk lagi. Nanti teman-teman ketika naik tinggi udah jual ya. Tapi yang RDN satu lagi yang di level sini tidak gak usah dijual ya. Tunggu sampai ke target bisa ke 140 ataupun nanti ke angka 173 206 sampai ke angka 280-an. Di sini nih ya. Mungkin teman-teman bisa ke level situ nanti targetnya gitu. Cuman ya perjalanan butuh yang namanya waktu. Ini Bandar Foreign sudah mulai masuk, cuma banyak nggak nih Bandar Foreign ya? Sebenarnya Smart Money sudah ngumpul dengan baik, Bandar Foreign sudah baik, Bandar Lokal. Tinggal nunggu apa lagi gitu. Tinggal nunggu kenaikannya aja ini teman-teman ya. Dari mulai tanggal berapa? Hijaunya 12 Desember. 12 Desember untuk Foreign siapa? Ada CC ngambil 61.000 loh sama si Aka nih bagus teman-teman. Ada si BK sedikit ya. Untuk bandar lokalnya kita cek siapa yang ngambil dari mulai tanggal 18 Desember. Bandar lokal siapa yang ngambil? DU nih. Ini brokernya aneh-aneh ya. DU gitu ya. BR, SA gitu ya. AO ya, SQ ya. Tapi secara garis besar emiten lagi diakumulasi gitu aja teman-teman. Nah ini kebanyakan gebragannya langsung naik bandar poin masuk, bandar lokal masuk, tiba-tiba langsung dia jualan sambil berjalan ke bawah gitu kan. Karena ini gapnya sangat lebar nih, pasti ketutup teman-teman ini, pasti ketutup ini. Oke teman-teman bandar lokal juga sebenarnya masih punya barang sedikit di sini nih, waktu di level sini dia punya barang nih. Nah di sini masih punya barang ketika naik ya sedikit tapi barangnya ya. Sedang ngambil lagi. Kalau Poren dia sudah sejak tanggal 17 November punya barang ya dijual, habisin, tinggal nyisain setengahnya ngambil lagi dihabisin lagi tapi ngambil lagi. Terakhir dia ngambil si benar lokal itu. Si benar Poren ngambil terakhir. Smart Money pun berkumpul dengan baik. Artinya secara status terpenuhi ini, tinggal di up aja untuk NTD ya. Dan dia punya target utama ya di angka 240 sama 280 ya. Ini akan harga IPO-nya 240. Sedangkan target utamanya di angka 280-an ya. Nah, ini target utamanya teman-teman. Oke, teman-teman sampai itu ya. 280 sini. 2246 di sini teman-teman sampai jauh banget di situ ya. Oke, teman-teman sampai itu ya. Jadi untuk si ini kayaknya kepindahin deh. Kita cek dulu deh kalau 280 harusnya. Iya, oh kepindah. Ini harusnya di agak atas sedikit. Nah, iya di atas teman-teman nih. Ini murni teman-teman. Ini semeten ini murni teman-teman. Ini murni di 240. Nah, ini murni emiten yang didowntrendkan. Jadi targetnya 280 ya. Targetnya 280. Ya, ini target ini harus ditulis target di sini nih. Itu kan ini harga IPO, teman-teman. Target utama 280. Tentu yang saya bilang perjalanan tidak semudah yang teman-teman ini perjalanannya tidak mudah seperti yang saya katakan gitu harusnya teman-teman. Dia sudah mulai masuk ya tinggal tunggu MA10-nya aja menghadap ke atas teman-teman. Saya pikir saatnya dia up ya. Karena sudah mau ingat ya ini baru bukan support ya, mau bikin support. Karena dia belum menembus dengan benar untuk MA10-nya. MA10 harus menghadap ke atas tuh. Nanti jangan sampai kalau dia sudah naik, teman-teman, ketika dia turun jangan sampai jebol level sini nih. Karena jebol support jatuhnya gitu kan. Kalau tren sih masih bagus, uptrend masih uptrend. Smart Money pun berkumpul dengan baik, bandar lokal masih ada di dalam, bandar foreign masih ada. Tinggal nunggu apa lagi gitu ya.
Tinggal nunggu kenaikannya aja. GPRA. GPRA. Sambil berjalan aja teman-teman. Bahas GPRA boleh kali. Thank. Dari Piu Layu 778. Bahasanya segitu kali ya. Piu Layu 785. GPRA. GPRA bagus teman-teman. Targetnya kita gini. Ini targetnya 157. Ini bulan 10 dibahasnya udah lama teman-teman. Jadi target di sini nih, ngebreaknya, area breaknya sudah dilalui dengan baik. Internet penurunan juga dilalui dengan baik. Udah lama nggak dibahas ya teman-teman. Wis, supportnya di sini nih. Nah sekarang sedih supportnya di sini nih. Supportnya agak sedikit jauh dikit. Nah ini supportnya ya. Ini trennya masih bagus, masih uptrend. MA 200 masih di bawah candle. Ini ada support juga di angka 1228. Ini kan kenapa saya tandain ada seekor merah. Jadi support sekaligus tanda penurunan. Kalau ini bagus nih. Supportnya datar ya. Area aman di mana? Di angka 140. Ini area aman. Terus aman banget lah gitu. Aman banget 140. Tapi kalau amannya kan ada aman banget, ada aman. Nah, aman di sini. Di angka 135 tidak boleh lepas daripada candle panjang dan tidak jauh daripada MA sampai MA 20-nya. Sudah mulai bagus. Bandar lokal pun yang akumulasi 3 hari ini bagus nih, teman-teman. Kalau dia akumulasi sejak tanggal berapa nih? Kita cek di sini nih. Ini bandar lokal, teman-teman. Akumulasi sejak tanggal 6 Oktober. Kita cek ya 6 Oktober siapa yang paling banyak ya. 6 Oktober. Nah, ada OD 13,8 miliar, 1 juta lot. SA 78, AG 4,4, MG 4,3. KI juga sudah mulai masuk. Foren, kita lihat foren nih. Sejak tanggal 22 September, lebih ke bawah lagi. Kita cek foren ya. Nah, CCS udah 3,3 miliar. Artinya 150 saya pikir bisa, teman-teman. Nanti sini dulu ya, nanti targetnya ada 183, 196, tapi yang terdekatnya sini dulu. Nanti kita bicarakan lagi setelah ngebreak area 157. Oke, teman-teman ya. Sip ya. Nih teman tuh, targetnya udah saya canangkan di sini, teman-teman tuh. Ya. Kita pindah-pindahkan dulu deh ke depan deh. Udah lama sih dari bulan 6, teman-teman ya. Ini tidak ada yang nanya aja, jadi saya tidak bahas, teman-teman. Kalau ada yang nanya terus mas saya bahas, teman-teman ya. Oke, targetnya saya sedikit sini dulu ya. Ada nih tanda kenaikan di sini satu nih. Nah, teman-teman ya. 151 silakan aja ke situ juga nggak jadi masalah. Jadi kalau dia koreksi sampai ke level 139 aman ya. Sampai aman banget. Tapi kalau amannya di angka 135. Ini supportnya bagus. Tren pun masih bagus, posisi barang lokal pun bagus. Kita cek terakhir 2 Desember tanggal 29 untuk bandar lokal. AG bagus teman-teman AG. Forennya tanggal 30 berarti ya. Forennya tanggal 30 nih, 1,4 miliar. Si JP aja ngambil 1,4 miliar teman-teman nih. Sorry. Net buy-nya itu 1,4 miliar. Nah, JP BKCC sudah masuk. Saya pikir sih bagus teman-teman ini. Untuk domestik pun hari ini si AG masuk lagi. Wah keren teman-teman. GPRA. Terlepas dari apapun teman-teman, GPRA lagi diakumulasi. Bisa ke harga tengah di sini 187 dulu deh. Ini milik fundamental teman-teman. Ingat ya MT ini 50-an ya? Iya MT 50-an. Suatu saat akan ke 50. Kalau ini harga wajarnya dulu ya. Berarti ini ke kuartal 3-nya belum nih. Saya kasih catatan di situ ya. Oke, teman-teman ya, GPRA sudah cukup lah teman-teman ya. Cukup dulu ya. Nanti kita bahas lagi untuk emiten teman-teman yang ada meja, LSB, LPK, Kici juga ada ya. Oke, dari saya cukup sekian dulu. Nanti kita bahas lagi untuk emiten teman-teman yang kan sudah sekitar 1 jaman ya. Sekian dan terima kasih. Ciao.